Eman Elanda Sangco, atau yang lebih kita kenal sebagai Eman. God laner yang baru aja juara MPL ini lahir pada tanggal 25 Mei tahun 2005. Sebelum menjadi Eman yang kita kenal sebagai penggendong handal seperti sekarang, bagaimana perjalanannya dari sebelum menjadi seorang pro player? Sebelum masuk ke ranah profesional, Eman memulai perjalanannya dengan tim Amihan Esport dengan roster paling awal yang beranggotakan Crunch, Yorme, Seko, dan juga Drex. Tetapi karena seiring waktu diganti, jadinya kita abaikan aja. Bersama tim Amihan, Eman mengikuti berbagai macam turnamen online yang ada pada saat itu, mulai dari turnamen warkop, turnamen komunitas, hingga ikut kualifikasi MPL. Walaupun saat itu Eman belum bisa tembus ke MPL. Nah, selama berada di tim Amihan, percaya enggak percaya, Eman itu bermain sebagai hyper carry. Dan kalau ditanya jago apa kagak, ya kalian bisa lihat profilnya aja cuy, dan lihat poinnya itu berapa. Kemudian dia juga top global Lancelot sama top global Link, yang kalau kita lihat win rate-nya aja udah merinding. Apalagi ditambah win streak dia yang sampai 42. Tetapi seperti pemain PH pada umumnya, gameplay Eman juga lebih ke arah objektif dengan tempo yang lambat. Dan mengingat Eman ini masih seorang publik, ada beberapa momen anomali yang terjadi. Contohnya aja saat Eman red ring-nya kalah lawan skill 1 Grok. Kemudian ada saat dimana Luoyi dimajuin sama Yuzong ya kan, dan Eman di sini kena lele nyasar cuy, jadinya ya mati. Lalu pada momen dimana awalnya Eman dipegangin sama naga ya kan, dan kemudian dia ulti ke depan, tetapi dia langsung sekarat. Udah gitu kena lele juga. Tetapi hokinya di sini Eman masih selamat coy. Ya kurang lebih kayak gitulah cuy. Dan sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021, dia masih berada di tim Amihan dengan semua pencapaiannya. Sampai pada akhirnya Eman dan teman-temannya keluar dari tim Amihan pada bulan Mei tahun 2021. Setelah itu Eman pun berlabuh ke tim Kerekbrum Esport dengan roster yang beranggotakan Yison, Zack, Andre, Eman, dan juga D. Namun Eman di sini kayak numpang lewat doang cuy, karena di bulan Juni dia gabung. Tetapi setelah satu turnamen bernama Givox International yang mana Eman gagal masuk 8 besar, perjalanan Eman pun selesai. Karena pada tanggal 5 Juli Eman keluar dan dia pun melangkahkan kakinya ke dunia profesional bersama dengan tim RSG. MPL Season 8 bersama dengan Demon Kite, Aqua, Nuts, Yaknu, Ixor, Kenji, dan juga Wrecker, Eman mengikuti MPL pertamanya. Tetapi masalahnya, karena ada Demon Kite yang sama-sama jungler, Eman di sini kalah saing dan dia hanya berada di bangku cadangan tanpa bermain satu kali pun. Tim RSG pulang di hari pertama babak playoff, dan selanjutnya Eman pun mengikuti MPL Invitational. Dan mulai dari sini Eman enggak lagi menjadi jungler, melainkan jadi god laner, dan ini sekaligus menjadi debut pertamanya bermain sebagai pro player. Sepanjang turnamen ini, hero yang dipakai Eman cukup bervariasi. Kadang pakai god laner MM, kadang juga pakai god laner fighter. Dan kalau ditanya performanya kayak gimana, itu tergantung musuhnya cuy. Kalau musuhnya kayak RSG Singapura atau tim Eko, gapnya itu masih belum begitu jauh, jadi Eman masih bisa perform. Tetapi kalau musuhnya itu kayak Onyx, baru dah gapnya kelihatan banget cuy. Contohnya Eman yang kalah laning lawan cewek, yang mana pengalaman emang gak bisa bohong. Contoh lain pas Eman push turret bawah, dimana karena Helos sama Karina deket, jadinya Eman pede aja ya kan. Tetapi ya lihat saja apa yang terjadi. Kemudian ada juga momen dimana dia kayak gampang banget kena geng cuy. Lalu ketika dia menggunakan Harit,
Kita lihat pas kontes title ini cuy, dimana di sini Eman ini targeting ke Kiboy ya kan, sementara teman-temannya ke Butch sama cewek, dan keputusannya ini pun bikin dia jauh dari yang lain, dan ya beginilah nasib beliau. Well, untuk debut pertama ini normal lah, dan Eman pun dipulangin sama tim Onyx. Sekaligus ini menutup perjalanan Eman di tahun 2021. 2022 MPL Season 9 dimulai, dan Eman sekarang udah masuk roster utama sebagai god laner, dan bisa dibilang Eman udah beda banget dibanding pas MPL Invitational, dimana sekarang positioningnya itu mantep banget cuy, tahu kapan harus maju dan kapan harus jaga jarak, jadinya dia udah nggak gampang mati lagi. Nah, di season ini Eman sama teman-temannya lagi kuat-kuatnya cuy, dimana mereka bantai-bantai sepanjang reguler season, dan mereka pun mengamankan posisi puncak klasemen. Kegilaan mereka berlanjut ke babak playoff, di mana mereka mencapai grand final tanpa kekalahan. Dan di babak grand final ini kita bisa lihat kalau gameplay Eman dan kawan-kawannya ini emang solid banget cuy, saling melengkapi satu sama lain, sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan, dan Eman pun mendapatkan piala MPL pertamanya sekaligus tiket menuju MSC. MSC 2022 menjadi destinasi Eman selanjutnya, dan kegilaannya masih berlanjut, dimana awalnya memang tim RSJ kalah lawan RRQ di final upper bracket, tetapi mereka enggak turun ke lower bracket dengan tangan kosong, dimana Franco sama Claude menjadi hero yang mereka waspadai, karena memang dua hero ini nyusahin cuy, terutama saat kontes objektif, dimana cara kerjanya adalah Franco pegangin jungler musuh, sementara Claude pegangin hero belakangnya, sehingga dengan combo ini pun at least tim RRQ bisa dapetin salah satu objektifnya. Nah, jadinya ketika Eman dan teman-temannya ketemu lagi sama RRQ di grand final, mereka langsung ban Franco sama Claude di semua game, dan memaksa tim RRQ untuk mengganti strategi mereka. Dan hasilnya, Eman dan teman-temannya pun bisa menghadapi tim RRQ, dan bahkan tidak memberikan satupun poin kemenangan pada mereka. Dan ini pun menjadi piala MSC pertama bagi Eman. Berlanjut ke MPL Season 10, di mana performa Eman masih konsisten kayak sebelumnya. Cuman masalahnya sekarang ada tim Blacklist sama tim Eko yang sedang kuat-kuatnya. Jadinya sekarang Eman menempati posisi 3, dan selanjutnya ketika babak playoff dimulai, Eman dan kawan-kawannya ketemu tim Eko 2 kali dan kalah semua. Bukan karena performanya yang turun, tetapi karena tim Eko yang lagi kuat-kuatnya. Contoh aja di momen ini, di mana Eman lagi di bawah ama Like ama Demon Kite ya kan, dan di sini Sanji terbang keluar map yang tentu saja dia enggak kelihatan, dan tiba-tiba aja ada di depan muka Eman, dan ketika Eman mencoba untuk mundur, ada si Kartzi yang datang, jadinya ya mati. Kali ini Eman dipulangin sama tim Eko dan harus merelakan tiket menuju M-Series M4 dengan finish di posisi 3. Eman pun melanjutkan perjalanannya ke MPL Invitational lagi, tetapi sayangnya nasibnya sama aja kayak pas MPL, dimana dia kembali finish di posisi 3 setelah dipulangin sama tim Geek Farm, dan ini sekaligus menjadi turnamen terakhir Eman di tahun 2022. 2023 pada MPL Season 11 dan juga MPL Season 12, nasib Eman masih sama aja kayak season sebelumnya, dimana pada tahun ini dia kembali dipulangin sama tim Eko lagi dan lagi. Dan sebagai penutup, Eman dan kawan-kawannya mengikuti MPL Invitational lagi dan keluar sebagai juara, sebelum pada akhirnya perjalanan Eman bersama tim RSG selesai. 2024
pada MPL Season 13, Eman bergabung ke tim BTR. Dan semenjak kedatangan Eman, tim BTR langsung melesat ke puncak klasemen reguler season. Dan Eman juga menjadi top MVP selama reguler season dan juga menjadi top kill. Namun masalah datang ketika babak playoff dimulai, di mana tim BTR seakan hanya kuat di babak reguler season dan kewalahan ketika babak playoff, di mana ini tidak terjadi 1 atau 2 kali doang, tetapi berkali-kali. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, tim BTR tidak pernah sekalipun mencapai babak grand final. Hingga pada akhirnya pada MPL Season 17, tim BTR yang awalnya terancam gagal masuk playoff berhasil bangkit kembali dan menempati posisi 4. Kemudian ketika babak playoff, mereka sempat kalah melawan Onyx di semifinal lower bracket, tetapi mereka berhasil bangkit kembali dan Eman bersama teman-temannya pun kembali berhadapan dengan Onyx di grand final. Namun siapa yang menyangka di babak grand final ini juga tim BTR akan melahap tim Onyx dengan skor telak 4-1. Yang ini membuat tim BTR keluar sebagai juara sekaligus menjadikan Eman sebagai orang PH pertama yang memenangkan MPL PH dan juga MPL Indo. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana perjalanannya di MSC nanti.